adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan materi terkait cahaya dan alat optik. Sebelum lebih jauh kita mengenal materi ini, kita tahu dulu cahaya itu apa sih sebenarnya. Nah, cahaya adalah energi gelombang magnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, memungkinkan kita untuk melihat objek atau warna di sekeliling kita. Nah, sifat-sifat cahaya ini terbagi menjadi 4 bagian. Cahaya dapat melambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, sifat-sifat cahaya yang pertama ini cahaya merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus yang disebut sebagai garis cahaya, di mana diartikan bahwa cahaya tidak dapat membelok sendiri tanpa adanya pengaruh dari luar. Nah, contohnya lilin atau lampu yang dinyalakan dalam ruangan gelap akan menerangi ruangan tersebut. Nah, contohnya seperti di bawah ini ya adik-adik. Nah, senter dinyalakan di ruangan gelap, dan yang terakhir di sini lampu mobil di malam hari. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya itu ada 2 jenis, pemantulan Baur dan pemantulan teratur. Pemantulan Baur terjadi apabila cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Sementara itu pemantulan teratur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin dan mengkilap. Contoh pemantulan teratur di sini ada cermin dan air yang tenang. Adik-adik bisa melihat gambarnya ya di sebelah kanannya kakak. Terus contoh pemantulan Baur pada dinding atau tembok. Hukum pemantulan cahaya ada 2 prinsip utama, yakni yang pertama sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada bidang datar. Yang kedua besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Yang kedua ini ada 2 jenis pemantulan berdasarkan permukaannya. Pertama itu pemantulan spekular teratur terjadi pada permukaan halus seperti cermin, menghasilkan bayangan yang jelas karena sinar dipantulkan secara paralel. Yang kedua, pemantulan Baur atau dikenal dengan difus terjadi pada permukaan kasar seperti dinding, menyebarkan sinar ke berbagai arah sehingga bayangan tidak jelas. Di mana pentingnya hukum pemantulan ini mendasari banyak aplikasi optik seperti desain cermin untuk membentuk bayangan. Yang kedua, instrumen optik seperti teleskop, mikroskop yang menggunakan cermin. Yang ketiga, serat optik untuk transmisi data. Yang keempat ini penglihatan kita yang tergantung pada cahaya pantulan dari objek. Nah, benda yang dilihat mata ada 2 macam. Yang pertama, benda sumber cahaya atau dikenal dengan benda luminous. Yang kedua, benda tak sumber cahaya atau bisa dikenal dengan benda non-luminous. Nah, di mana benda sumber cahaya ini memancarkan cahayanya sendiri, mata kita bisa melihat benda-benda ini karena cahaya mereka hasilkan langsung masuk ke mata kita. Contohnya matahari, lampu, lilin, api, dan televisi yang sedang aktif. Nah, yang kedua ini benda tak sumber cahaya. Ini adalah benda-benda yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Kita bisa melihat benda-benda ini karena mereka memantulkan cahaya dari sumber lain yang kemudian masuk ke mata kita. Contohnya buku, meja, dinding, pohon, bulan, manusia, ataupun hewan lainnya. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah hasil dari bagaimana gelombang cahaya berinteraksi dengan partikel-partikel dalam medium yang berbeda yang menyebabkan perubahan kecepatan dan arah rambatannya. Contoh seperti pensil dijatuhkan ke dalam gelas yang berisi air. Nah, adik-adik bisa lihat contohnya di bagian bawah ini ya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya elektromagnetik ini berbentuk energi yang merambat sebagai gelombang dan tidak memerlukan medium untuk perambatannya. Spektrum elektromagnetik sangat luas, mencakup berbagai jenis gelombang yang hanya berbeda dalam panjang gelombang dan frekuensinya. Cahaya elektromagnetik atau gelombang elektromagnet atau disingkat dengan GEM
terbentuk karena adanya perubahan medan listrik dan medan magnet secara bersamaan dan saling tidak lurus. Konsep ini pertama kali ditemukan oleh James Clerk Maxwell. Nah, contohnya cahaya elektromagnetik ini sinar inframerah, sinar ultraviolet, sinar X. Sebenarnya sih untuk cahaya elektromagnetik ini banyak sekali kita temukan di dunia ini. Nah, tetapi kakak itu hanya memberikan 3 contoh di sini ya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu sinar inframerah, yang kedua sinar ultraviolet dan sinar X. Nah, adik-adik bisa melihat contoh-contohnya di bawah ini ya. Nah, di mana di sini sudah berbagai contoh penggunaan dari sinar inframerah, sinar ultraviolet dan sinar X. Nah, berikut ini adalah gambar matahari dan bumi, di mana bumi ini mengelilingi matahari, di mana cahaya matahari memancar ke segala arah dan dari matahari menempuh perjalanan melalui ruang hampa dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Ketika gelombang ini masuk ke dalam bumi, atmosfer kita menyaring sebagian dari gelombang tersebut. Tetapi ini hanya berhasil menembus dan menyinari permukaan bumi. Karena cahaya tidak memerlukan medium untuk merambat, berbeda dengan yang membutuhkan udara. Nah, yang kedua ini pembentukan bayangan pada cermin. Itu terbagi menjadi 3 bagian. Pembentukan bayangan pada cermin datar, pembentukan pada cermin cekung, pantulan pada cermin cembung. Nah, pembentukan bayangan pada cermin datar ini karena kita ingin melihat bayangan diri kita sendiri, terjadi karena cahaya berasal dari sumber cahaya, misalnya lampu atau matahari, mengenai tubuh kita kemudian dipantulkan oleh tubuh kita menuju cermin, di mana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin ini yang pertama sama besar, tegak, yang ketiga berkebalikan, yang keempat itu sifat bayangannya itu maya dan beda dengan bayangan sama dengan jarak bayangkan di cermin. Pemantulan pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki permukaan pemantul. Cahaya melengkung ke dalam seperti bagian dalam sendok. Cermin cekung disebut juga cermin Kovagren karena mengumpulkan cahaya pada satu titik fokus. Cermin yang permukaan pantulannya melengkung ke dalam cermin cekung dapat membentuk bayangan nyata atau maya tergantung pada posisi benda. Jika benda berasal di depan titik fokus, bayangan yang terbentuk adalah nyata dan terbalik. Nah, contohnya seperti mikroskop, senter. Nah, pada cermin cekung terdapat 3 sinar istimewa. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus F. Artinya jika ada sinar cahaya yang datang menuju cermin cekung secara paralel dengan sumber utama cermin, maka setelah dipantulkan oleh cermin, sinar tersebut melewati titik fokus cermin. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus F akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini adalah kebalikan dari sinar istimewa yang pertama. Jika sinar cahaya datang melewati titik fokus cermin sebelum mengenai permukaan, maka setelah dipantulkan sinar tersebut akan bergerak sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui kelengkungan R atau C akan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan itu juga, di mana pusat kelengkungan ini adalah titik pusat bola yang membentuk cermin. Nah, pembentukan bayangan pada cermin cekung ini yang pertama, pembentukan bayangan benda di ruang 1, pembentukan bayangan benda di ruangan 2, dan pembentukan bayangan benda di ruangan 3. Nah, masing-masing itu terdapat rumus-rumus pada cermin, yaitu 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Nah, di mana
perbesarannya ini adalah M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H. Nah, di mana S ini adalah jarak benda ke cermin, S aksen jarak bayangan ke cermin, F jarak fokus, M pembesaran bayangan, H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, R adalah jarak cermin. Nah, pemantulan pada cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang permukaan pemantulannya melengkung ke arah luar. Berbeda dengan cermin cekung, cermin cembung selalu menghasilkan bayangan yang bersifat maya, tegak, dan diperkecil tanpa memandang jarak objek ke cermin. Di mana sinar istimewa ini juga memiliki sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus f1 di belakang lensa. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang menuju titik fokus di depan lensa f2 akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa yang ketiga ini, sinar yang datang melewati pusat optik lensa 0 akan tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Nah, adik-adik bisa melihat contoh dari sinar-sinar istimewa ini. Ada sinar istimewa yang pertama, kedua, dan ketiga. Lensa terbagi menjadi dua, yakni lensa cembung dan lensa cekung. Di mana lensa cembung ini tebal di bagian tengah dan menipis ke arah tepi. Lensa cembung berfungsi untuk mengumpulkan cahaya konvergen. Sifatnya mengumpulkan cahaya fokus positif dan membentuk bayangan nyata atau maya, digunakan untuk memperbesar. Nah, lensa cekung lebih tipis di bagian tengah dan menebal ke arah tepi. Lensa cekung berfungsi untuk menyebarkan cahaya divergen, di mana sifatnya menyebarkan cahaya fokus negatif, selalu membentuk bayangan maya, digunakan untuk memperkecil atau menyebarkan pandangan. Nah, adik-adik bisa melihat contohnya untuk lensa cembung dan lensa cekung. Nah, rumus-rumus cermin cekung. SO atau jarak benda, SI jarak bayangan, F jarak fokus cermin cembung, R jari-jari cermin cembung. Di mana catatannya di sini adalah pada cermin cembung F dan R bernilai negatif. Nah, itu untuk cermin cembungnya itu nilainya itu bernilai negatif. Nah, 1 per SO ditambah dengan 1 per SMI. Nah, perbedaan cermin cembung dan cermin cekung. Cermin cekung cenderung mengumpulkan cahaya dan bisa memperbesar bayangan, sedangkan cermin cembung cenderung menyebarkan cahaya dengan selalu memperkecil bayangan. Namun dengan bidang pandangan yang lebih luas, fokus cermin cekung bernilai positif, sedangkan cermin cembung bernilai negatif. Nah, ini terdapat pada cermin cekung yang bersifat positif ini pada lensa pembiasan pada lensa. Lensa adalah benda yang bening yang memiliki setidaknya satu permukaan melengkung dan digunakan untuk membiaskan atau membolokkan cahaya. Kemampuan membiaskan cahaya inilah yang membuat lensa bisa mengubah arah rambat cahaya sehingga dapat memfokuskan atau menyebarkan sinar cahaya. Nah, ada dua jenis lensa utama yang dibedakan berdasarkan bentuk dan cahaya membiaskan cahayanya. Yang pertama, lensa cembung konvergen dan lensa cekung divergen. Nah, lensa ini lebih tebal. Kalau untuk lensa cembung ini lebih tebal di bagian tengah dan menipis ke tepinya. Lensa cembung mengumpulkan atau memfokuskan sinar cahaya yang sejajar ke satu titik yang disebut titik fokus. Contoh penggunaannya adalah pada kacamata loop atau kacamata pembesar dan kamera. Nah, lensa cekung ini lebih tipis di bagian tengah dan menebal ke arah tepinya. Lensa cekung menyebarkan atau menjauhkan sinar cahaya yang sejajar terlihat seperti berasal dari satu titik fokus atau dikatakan dengan titik fokus maya. Contohnya itu pada penggunaan kacamata minus dan teropong Galileo. Nah,
Kacamata dapat digunakan untuk manusia yang mengalami rabun atau kecacatan mata. Kacamata juga menggunakan lensa cembung loh, ataupun lensa cekung. Loop kacamata pembesar. Lensa yang bagian tengahnya lebih tebal daripada pinggirannya, di mana sebagai alat optik sederhana yang berfungsi untuk memperbesar tampilan objek kecil agar lebih mudah dilihat oleh mata manusia. Nah, ini sih kebanyakan untuk orang-orang yang tidak bisa melihat benda-benda kecil ya adik-adik. Nah, mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil seperti sel, bakteri, atau jaringan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, di mana terdiri dari lensa objektif dan okuler. Kamera. Kamera ini adalah alat untuk mengambil gambar atau video dengan cara menangkap cahaya dari objek. Kamera menggunakan lensa cembung untuk memfokuskan cahaya dan membentuk bayangan nyata pada sensor atau film, sehingga gambar bisa direkam dengan jelas. Nah, teleskop. Teleskop berfungsi untuk melihat benda-benda yang jauh seperti bulan ataupun bintang-bintang dan planet, dibuat dengan menggunakan lensa cekung. Nah, persamaan lensa cekung ini sama dengan persamaan pada rumus lensa cembung. Nah, di sini terdapat perbesaran. Nah, kekuatan lensa. Kekuatan lensa adalah ukuran seberapa kuat sebuah lensa dapat membulatkan cahaya. Semakin kuat lensa, semakin besar kemampuannya untuk mengkonvergensikan atau mengumpulkan atau mendivergensikan, menyebarkan cahaya. Satuan standar untuk kekuatan lensa adalah dioptri D. Rumus kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak titik fokus adalah F dalam satuan M dan P dalam satuan dioptri. Nah, P sama dengan 1/F. Nah, mata normal. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mencembung atau memipihkan lensa sesuai jarak benda, di mana sifat-sifatnya ini mampu memandang atau melihat benda dengan jelas mulai dari jarak 25 cm tak terhingga. Yang ketiga, titik dekat mata normal ada 25 cm. Yang keempat ini titik jauh mata normal adalah tak terhingga, di mana mata juga mengalami suatu gangguan atau kelainan mata. Kelainan pada mata terjadi jika bayangan dibentuk oleh lensa mata jatuh tidak tepat pada retina, di mana disebabkan karena titik dekat dan titik jauh mata berubah. Ada jenis kelainan mata yaitu rabun jauh dikenal dengan miopi, rabun dekat dikenal dengan hipermetropi, dan mata tua dikenal dengan presbiopi. Nah, ini akan dijelaskan dalam slide-slide selanjutnya ya. Nah, slide ini adalah catat mata. Yang pertama, hipermetropia atau dikenal dengan rabun dekat, di mana ciri-cirinya ini penderita tidak bisa melihat benda dengan jelas. Yang kedua, titik dekat matanya itu 25 cm. Lensa mata tidak dapat menebal dengan sempurna. Bayangan jatuh di belakang retina. Yang keempat, dibantu dengan kacamata berlensa positif atau cembung. Nah, ini adik-adik bisa melihat gambarnya di tengah-tengah ini ya, di mana gambar di atas dijelaskan skema jalannya sinar pada cacat mata rabun jauh, hipermetropi, di mana gambar di bawah ini skema jalannya sinar pada mata hipermetropi setelah menggunakan kacamata berlensa cembung positif atau konvergan. Nah, ini adalah dari gambar yang menjelaskan terkait rabun dekat. Nah, cacat mata, miopia atau rabun jauh, di mana ciri-cirinya ini tidak dapat melihat benda jauh dengan jelas. Yang kedua, lensa mata tidak dapat menipis dengan sempurna. Akibatnya benda yang sangat jauh bayangannya jatuh di depan retina. Yang ketiga, titik jauh penderita tak terhingga.
Yang keempat, dibantu dengan kacamata berlensa cekung. Lagi-lagi ini terdapat gambar pada seseorang yang mengalami rabun jauh, di mana gambar di atas ini pada mata rabun jauh miopi, bayangan benda jatuh di depan retina. Sedangkan gambar di bawah ini dengan menggunakan kacamata berlensa, sehingga menggunakan kacamata yang berlensa cekung atau negatif, bayangan benda jatuh tepat pada retina. Nah, cacat mata yang ketiga ini presbiopia atau mata tua. Penderita tidak bisa melihat benda dekat dan benda jauh dengan jelas, di mana gabungan miopi dan hipermetropi. Titik dekat dan titik jauhnya tidak terhingga. Lensa mata tidak dapat menipis dan menebal dengan sempurna. Dibantu dengan kacamata berlensa rangkap, cekung, dan cembung. Nah, itu adalah ciri-ciri dari mata tua ya, dimana terdapat gambar penderita prosopia itu terdapat gambarnya itu ada di di gambar A, titik dekat mata telah bergeser menjauh dari titik B, di mana titik jauh ini mata bergeser mendekat. Nah, itu dari ciri-ciri dari seseorang yang mengalami presopia atau mata tua. Nah, mata tua ini sangat banyak sekali kita temukan. Nah, itu saja kakak bisa sampaikan. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan, dan kalau ada salahnya mohon juga dimaafkan. Nah, semoga materi yang telah kakak berikan ini semoga bermanfaat, dan kakak tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.